Drama perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali bergulir ke babak baru dan semakin panas. Didampingi kuasa hukum masing-masing, keduanya pun kembali bertemu dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 26 Februari 2025. Pihak Paula menghadirkan 3 orang saksi ahli untuk membantah tudingan-tudingan yang dilayangkan pihak Baim. Setelah sekian lama tak bersua di pengadilan, Baim dan Paula sama sekali tidak menyapa satu sama lain, mengisyaratkan kekecewaan mendalam, apalagi kedua belah pihak berusaha mendapatkan hak asuh kedua buah hati mereka. Emang ngapain? Lagi main-main kok. Lagi kan pagi semua. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah dulu dianya dulu apa? Izin yang mulia. Iya. Boleh ya, tapi kalau ada agenda pemeriksaan ahli ya terkait dengan permohonan ini gitu kan. Nah, ahli ini ada 3. Yang pertama itu adalah ahli forensik yang diajukan oleh Paula atau tim kuasa hukumnya. Yang kedua itu adalah ahli dokter anak ya. Ahli dokter anak itu menjelaskan tentang tumbuh kembang anak ini seperti apa. Terus kemudian ada ahli digital forensik atau ahli IT. Kami itu menghadirkan 3 orang ya ahli gitu. Pertama itu ahli anak, kemudian kedua psikolog, dan kemudian ketiga itu ahli digital forensik. Gitu. Nah kemudian mereka adalah orang-orang yang kredibel dan tahu tentang konteks gitu ya. Nah oleh sebab itu makanya dapat dikualifikasikan orang memang tepat untuk menyangkal dari dalil-dalil yang telah ada selama ini gitu ya. Setelah sekian lama memilih diam, meski diterpa berbagai tudingan, Paula akhirnya mengisyaratkan perlawanan balik. Saksi ahli digital forensik Abimanyu memberikan analisisnya terkait barang bukti berupa rekaman CCTV di persidangan sebagai salah satu barang bukti. Namun, yang sangat mengejutkan, hal tersebut ternyata mengungkap adanya dugaan tindak kekerasan rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Baim terhadap Paula. Diduga Paula tak hanya secara verbal, namun juga kekerasan secara fisik. Di dalam jadi saya tadi diminta untuk memberikan penjelasan mengenai adanya rekaman CCTV kegiatan di suatu ruangan. Jangan lupa ini sidang tertutup ya, jadi saya juga tidak akan terlalu banyak jadi sidang tertutup, di mana ada bukti CCTV di dalam suatu ruangan, di mana di sana terjadi ada semacam pertikaian antara kedua belah pihak. Kemudian ya karena saling silang pendapat atas sesuatu, nanti yang bersangkutan mungkin bisa menjelaskan. Nah sesuatu tersebut kemudian menjadi pokok pembicaraan yang jadi keras sehingga membuat salah satu pihak sangat marah. Jadi yang pihak prianya tersebut menjadi bicara keras kepada yang wanita. Kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif, ya. Dan dari perbuatan tersebut, kalau yang wanita ya diam aja, ya pasrah aja ngomong tenang, tetapi yang ini agak keras.
karena diam aja mungkin jadi ada membuat yang prianya ini jadi pengen intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respon, sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras ya di CCTV benturan keras ya, benturan dan benar-benar memang terkena sampai yang satunya waktu udah dihajar gitu sampai terpental. Dia dilakukan pihak pria, kemudian yang wanitanya sampai terpental karena kontak tersebut. Lalu ada juga kontak jadi melakukan sesuatu kepada kepalanya yang wanita ya, di situ jadi konteks ini sehingga dengan pergerakan tangan yang pria kemudian membuat si kepala wanita sampai kayak terdorong ke depan karena dari sebelah samping gitu kan berhadapan-hadapan. Nah, di saya secara gramatika selalu saya tidak bisa menyampaikan bahwa itu adalah apa yang dilakukan, apa yang terjadi, karena terjadinya dari sisi kanannya di sisi kanannya yang kamera. Ya, jadi apa yang dilakukan sebenarnya di sini, apa yang dilakukan itu nggak ketahuan jelas. Tetapi yang pasti gerakan tersebut itu suatu kekerasan kepada kepala yang wanita karena seiring dengan gerakan tangan yang pria, kepala si wanita juga terdorong ke depan. Di sisi lain, kuasa hukum Baim Wong, Usman Alawara, mempertanyakan relevansi kehadiran saksi ahli digital forensik dalam kasus perceraian kliennya. Mereka menilai bahwa bukti yang diajukan pihak Paula tidak memiliki keterkaitan langsung dengan inti kasus yang sedang diperkarakan. Terkait dugaan KDRT yang dilakukan Baim, Usman pun secara tegas membantah. Namun, ia tidak menampik memang terjadi ketegangan antara Baim dan Paula, namun hanya sebatas adu argumen. Tapi prinsipnya dalam persidangan itu tadi ada ahli IT atau ahli digital itu sebenarnya tidak ada relevansinya ya dalam perkara ini, karena ini bukan perkara pidana yang harus dibuktikan bagaimana metadatanya diambil, bagaimana video itu digambarkan dalam sebuah konstruksi digital gitu kan. Saya rasa tidak penting gitu. Nah, oleh karena itu tadi kami menyampaikan juga bahwa hal-hal yang dalam kaitannya hukum acara pidana itu hal-hal yang sudah diakui sama-sama itu ya sudahlah, tidak usah disampaikan lagi karena sudah dibenarkan gitu loh. Tetapi ada hal dalam video itu yang yang disangkal oleh Baim sendiri. Kira-kira begitu. Itu inti dari keterangan yang diajukan oleh ahli-ahli tadi. Nah, kalau penglihatan kami itu tidak ada kontak fisik, tapi bahwa itu ada percakapan yang serius ada, tapi kalau kontak fisik menurut penglihatan kami ya di dalam tadi tidak ada. Sampai ada terpental nggak ada itu berlebihan. Iya, kan ada CCTV-nya juga mungkin. Dorong itu berarti kan pakai tangan begini, orang lagi begini nggak ada dorong-dorongan. Nah, kami melihat dalam fakta persidangan itu tidak ada yang terpental gitu. Nah, kalau ada kesimpulan terpental ya itu terserahlah bagian mereka karena mereka yang ngajuin ahli, mereka yang bilang terpental. Tapi kalau kami lihat tidak ada yang pental begini, nggak ada. Itu biasa, ada pembicaraan serius di dalam video itu, nggak bisa saya sampaikan. Pemicunya ada, kenapa sampai ada suara keras itu ada pemicunya, sehingga tadi itu ada obrolan gitu kan antara sini sama Baim, antara Paula dan Baim itu ada sebatas argumen saja, selebihnya tidak ada, apalagi sampai ada kontak fisik itu nggak ada. Ya kalau itu kan udah materi persidangan ya, kami nggak bisa masuk ke jauh lebih dari itu gitu. Tapi pada intinya pada saat ini kami itu menghadirkan ahli-ahli yang memang betul-betul kredibel. Jadi kami menguatkan apa yang perlu dikuatkan dan kemudian membantah dari sesuatu dalil yang menurut kami itu tidak benar. Itu sebenarnya. Ya intinya lebih kepada persoalan ini kan bagaimana memberikan suatu kondisi yang terbaik bagi anak.
lebih pada itu sih sebenarnya. Tak tinggal diam, pihak Baim Wong rencananya juga akan melayangkan sejumlah bukti baru dalam persidangan. Salah satunya lanjutan rekaman CCTV yang memperlihatkan ketegangan antara Baim dan Paula. Menurut Usman, bahwa bukti yang telah diperiksa ahli forensik tersebut belum lengkap. Padahal seharusnya ada beberapa bagian lanjutan yang sangat penting untuk membantah tudingan pihak Paula. Tadi Baim menyampaikan sebelum persidangan berakhir, dia bilang saya mau mengajukan ada sekitar 2 atau 3 bukti lagi ya, terkait dengan sebenarnya ada kelanjutan dari versi yang tadi dilakukan analisis oleh ahli tadi itu. Itu ada video berikutnya yang tidak dilakukan analisis. Nah itulah kemudian yang akan mau disampaikan kepada majelis hakim lagi untuk dijadikan bukti. Nah dari situ nanti rangkaiannya kan harus jelas. Ini peristiwa ini terjadinya jam berapa, yang tadi dianalisis itu terjadi kalau saya nggak salah baca tadi itu di bulan tahun 2024 sekitar bulan Juni atau Juli. Nah setelahnya itu di beberapa menit kemudian itu ada lagi sebenarnya video itu gitu loh. Nah itu juga sebenarnya ada video yang apa namanya yang kalau menurut Baim itu yang sebenarnya lebih penting untuk dikupas, tapi sebenarnya tidak disampaikan oleh Paula dan tim kuasa hukum. Artinya video tadi CCTV itu tidak utuh diperlihatkan? Iya, tidak utuh. Dan itu sudah dinyatakan oleh ahli. Saya memang tidak memeriksa utuh. Ahli memang menyatakan saya tidak memeriksa utuh soal video itu. Ahli cuma diminta sama Paula dan tim kuasa hukumnya untuk memeriksa video ini gitu. Kenapa ini perlu dihadirkan? Karena gini, terdahulu kan kami sudah katakan bahwa ini kan banyak bukti elektronik kan. Nah untuk bukti elektronik itu makanya harus diukur secara apakah itu kredibel bukti tersebut, apakah bukti itu adalah mempunyai suatu autentifikasi yang benar gitu kan. Jadi untuk mengukur-ukur itu sih sebenarnya gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya kami ingin datangkan gitu kan, karena kami itu mengatakan kalau bukti-bukti tanpa adanya pembanding itu tidak kredibel atau tidak valid. Tujuannya untuk menjernihkan dari suatu teks-teks yang ada selama ini. Jadi lebih memberikan perspektif pada hakim terkait dengan dalil-dalil yang terdahulu yang sebenarnya kami bantah. Nah, jadi itu sih para ahli yang kami ajukan ya. Oleh sebab itu makanya cukup kredibel bagi kami untuk mengajukan mereka, sehingga cukup tepat kalau misalnya hakim nanti ke depan itu dapat menerima dalil-dalil kami. Seperti diketahui, sejak pertama kali prahara mencuat ke publik, Baim dan Paula tak henti-hentinya berkonflik. Mulai dari Paula diduga menjalin hubungan terlarang dengan salah satu karyawan Baim, berbagai polemik pun terus bermunculan. Sementara itu, Baim pun dituding sengaja memisahkan kedua anaknya dari ibunya. Apalagi Paula sebelumnya sempat mengaku kesulitan untuk bertemu dengan para buah hati tercinta. Baru-baru ini, Paula sempat menyampaikan keinginan untuk dapat menjalani bulan suci Ramadan bersama anak-anaknya. Wow. Sebenarnya kan udah sempat bilang sama Kiana waktu di sekolah, bilang kakak mulai kali Kiana kan sekarang udah 5 tahun gitu, Kiana kita cobain di tahun ini puasa setengah hari gitu, cuman ya kita lihat aja nanti gimana. Semoga Kiana kuat untuk puasa setengah hari. Ada reward nggak sih kamu kita tahun kemarin 3 jam? Belum, tahun lalu belum. Berarti emang ini tahun ini pertama atau Ya pengennya karena tapi belum tahu lah ya, kita kasih pelan-pelan kita kasih pengertian pelan-pelan buat anaknya puasa ini atau apa. tapi dia sudah tahu kita puasa dan bulan Ramadan. Kalau tahun lalu sih nemenin ya. Kalau misalkan mereka suka tengah tahun suka bangun, jadi kalau pas lagi kita sahur, jadi dia suka ikut temenin sahur gitu. Jadi sebenarnya basically dia tahu bahwa puasa itu seperti apa, cuman mungkin harus selalu sebagai orang tua kita selalu harus kasih pemahaman mereka gitu. Mungkin aku kan jadi sama anak sendiri kayak puasa gitu. Mungkin kalau puasanya belum ya, mungkin
pas waktu buka puasa bersamanya gitu. Walaupun mereka nggak puasa tapi mau buka bersamaan itu kan mereka sekarang lagi belajar sholat gitu ya. Kemarin sama aku belajar Al-Fatihah gitu, dia sudah sholat pendek gitu kan, dia belajar sekarang belajar dulu sholat, dia pelan-pelan namanya juga anak kecil, kita harus benar-benar konsisten untuk ngajarin mereka. Dapat juga kita mempersoalkan tentang anak-anak itu, saya mohon jangan dijadikan objek, artinya dijadikan perdebatan di antar sana sini. Kalau sayang anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilakukan. Jadi anak itu jangan dijadikan objek, selalu dijadikan objek ya. Saya sangat keberatan anak yang masih kecil dijadikan objek dalam perkara ini, seperti itu.